bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya itu maha mulia, maha agung. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala raqibun ala ibadati. Raqibun ala ibadihi. Allah itu maha mengawasi seluruh hambanya. Seluruh hambanya. Ya. Hendaknya orang memiliki rasa malu, tapi rasa malu dari hasil usaha. Cara usahanya adalah dengan menanamkan dalam dirinya sifat muraqabah. Dalam dirinya sifat muraqabah. Ya. Artinya tanamkan terus bahwasanya Allah itu maha mengawasi. Maha mengawasi. Umpamanya orang pegang HP, mau nulis SMS, tapi ke SMS-nya itu maksiat. Kenapa kamu gak jadi tulis? Saya malu sama Allah. Kenapa kamu malu sama Allah? Allah lihat. Walaupun teman di samping kita nggak lihat, walaupun orang di sekitar kita nggak lihat, Allah maha melihat. Ini dengan memiliki rasa malu, tapi rasa malu didapatkan karena berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misal yang lain, seorang di jalan. Di jalan kemudian dia ketemu lawan jenis. Wah, ini kalau nggak saya lihat bagaimana ini? Loh, kenapa kamu nggak lihat? Iman ini? Saya malu sama Sang Pencipta. Kenapa malu sama Sang Pencipta? Karena Allah mengawasi. Sampai pun dia di kamar sendirian, ya, karena tertanam dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala yang tersembunyi. Tahu, maka dia memiliki rasa malu, malu untuk melakukan kemaksiatan. Ini, ya, Masya Allah, hendaknya kita kalau tidak memiliki rasa malu yang merupakan tabiat sejak lahir, upayakan kita memiliki rasa malu, yakni dengan cara usaha. Dengan cara usaha, gimana usahanya? Tanamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi seluruh gerak-gerik kita, semua perbuatan kita. Wallahu taala. Saudara yang saya hormati, ketika seorang semakin kuat pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kalau malu dari sisi usaha ini juga semakin kuat. Sehingga mau maksiat malu. Sehingga tertanam dalam dirinya jangan dipandang besar kecilnya dosa, tapi pandang siapa yang dia maksiati. Jangan pernah dia pandang besar kecilnya maksiat, tapi pandang siapa yang dimaksiat. Itu kalau orang kenal sama Allah. Loh, ini dosa kecil itu. Dosa kecil itu. Dosa kecil itu seperti seorang melihat kepada lawan jenis, tapi memperturutkan pandangan yang pertama. Jadi kalau pandangan pertama itu kita. Tapi kalau yang kedua itu sudah nggak boleh kita. Wah, mana-mana nggak boleh. Ya, itu termasuk sebagian ulama memasukkannya sebagai dosa kecil. Ya. Walaupun itu orang katakan dosa kecil, tapi kalau dia ingat bahwasanya di Masjid Sang Pencipta, insya Allah rasa malu akan mendorong perbuatan-perbuatan dosa. Ini wallahu a'lam. Tentang jenis malu itu ada yang tabiat sejak lahir, ada yang diperoleh dengan cara usaha. Saudara yang saya hormati, kemudian di sana ada malu yang tercela. Ada malu yang tercela. Apa malu yang tercela? Sebenarnya malu yang tercela ini malu dari sisi bahasa. Karena masyarakat kita mengatakan malu. Apa malu yang tercela itu? Wal hayaul ladzi yansa'u anhu al-ihal bil huquqi. Malu yang tercela itu adalah malu yang memunculkan pengurangan hak. Malu yang memunculkan pengurangan hak itu malu yang tercela. Malu yang tercela. Itu demikian. Sehingga malu yang seperti ini bukan malu yang syar'i, tapi hakikatnya adalah kelemahan dan kehinaan. Kelemahan dan kehinaan. Kenapa dikatakan malu? Karena memang ada keserupaan dengan malu yang syar'i. Artinya kalau malu yang syar'i kan seseorang dengan rasanya malunya itu menjadikan dia meninggalkan perkara-perkara maksiat. Kenapa kamu nggak nyolong? Saya malu. Kemudian tanyakan lagi, kenapa kamu nggak ngaji? Malu. Ada kesamaan kan? Pendorongnya sama-sama malu, tapi malu yang seperti ini adalah malu yang tercela. Banyak kita dapatkan orang-orang yang, loh kenapa kamu nggak? Mungkin seorang wanita ditanya, kenapa kamu nggak pakai kudung? Saya malu itu. Ya, seorang laki-laki ditanya, kenapa kamu ketika memakai kain tidak di atas mata kaki? Saya malu itu. Itu ketahuilah, itu adalah kelemahan kehinaan. Ya, mungkin sudah tumbuh dewasa, keluar jenggotnya. Kenapa jenggotmu nggak kamu pelihara? Saya malu. Itu ketahuilah, bukan malu yang terpuji, tapi malu yang tercela. Hakikatnya itu adalah kelemahan, hakikatnya itu adalah kehinaan. Saudara yang saya hormati, nah, seorang yang memiliki malu yang demikian itu akan mengurangi hak Allah Subhanahu wa taala sehingga menyembah Allah di atas kebodohan. Ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala di atas kebodohan karena dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sebaik-baiknya. Ini harus diwaspadai. Jadi hakikatnya
ada sama-sama dimutlakkan namanya malu, cuman dibedakan. Kalau malu yang sebenarnya, malu yang mendorong seseorang untuk berbuat maksiat. Malu yang mendorong seseorang untuk meninggalkan kemaksiatan, itu namanya malu yang sebenarnya. Tapi kalau malu seseorang dalam melaksanakan hak-hak yang harus dia tunaikan, itu bukan malu, tapi kelemahan dan kehinaan. Kan sering kita jumpai, ayo ngaji, wah saya malu ngaji. Itu bukan malu itu. Ini lemah jiwa kamu, lemah jiwa kamu. Wallahu. Saudara yang saya hormati, kemudian kita tambahkan perkara penting di antara yang harus diketahui, bahwasanya wanita itu dan rasa malu itu sangat berhubungan erat. Sangat berhubungan erat. Asalnya kita sebagai seorang muslim secara umum harus memiliki rasa malu, tapi lebih ditekankan wanita itu harus memiliki rasa malu. Ya, diterangkan di dalam ayat tentang kisah putrinya Nabiullah Yakub alaihissalam. Ya, kisahnya walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi. Ya, ammatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim imra'atan. Ya, ummatan minan nasi yaskuna wa wajada min dunihim imra'atani tadudan. Qala ma habbukuma? Qalata la nasihata yusdiru ri'a'u wa abuna syaikhun kabir. Kisahnya ketika mereka sampai di sumber mata air Madian. Sumber mata air Madian. Nanti bisa dibaca di surat Al-Qasas ayat yang ke-23. Maka didapatkan oleh Nabi Allah Musa di sana sekumpulan orang yang meminumkan ternaknya. Lalu ditemukan di belakang mereka itu dua orang wanita yang sedang menahan ternaknya. Kemudian Musa pun berkata, apa maksudmu berbuat begitu? Kenapa ternakmu tidak kamu minumkan? Maka wanita tersebut mengatakan, tidaklah kami meminumkan ternak kami sehingga penggembala-penggembala itu selesai. Dan bapak kami itu adalah seorang yang tua. Kemudian Nabi Allah Musa ketika melihat dua orang wanita ini dalam kondisi ini meringankan tugas orang tuanya menggembalakan kambing, meminumkan ternaknya, maka Nabi Allah Musa pun memberikan bantuan. Nah, setelah memberikan bantuan, lalu kedua wanita itu pulang ngomong sama ayahnya bahwasanya kami tadi ditolong oleh seorang pemuda. Perhatikan nanti ayat seterusnya di surat Al-Qasas ayat yang ke-25, maka faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya'i. Perhatikan. Maka datanglah salah satu dari dua wanita tersebut itu berjalan dengan rasa malu. Ayat ini menjelaskan kepada kita, lebih-lebih seorang wanita itu hendaknya memiliki rasa malu. Kalau wanita sudah hilang tabiat dasarnya rasa malu, itu waliyadzubillah akan timbul kerusakan. Timbul kerusakan. Sekarang kan kita jarang temukan wanita yang memiliki rasa malu, itu jarang. Laki-laki saja yang awam itu pakaiannya menutupi aurat ya. Itu yang awam. Kadang sampai celangnya diinjak-injak. Tapi kalau perempuan yang awam bagaimana? Ya, pakaiannya itu di atas lutut. Kadang apa dia sendiri nggak risih ya, kadang naik motor saja bingung itu, iya itu, ya. Ini masya Allah ya. Itu kalau kita lihat ternyata dari kalangan orang awam saja rasa malu yang harusnya itu merupakan tabiat wanita itu sudah hilang dari mereka. Makanya muncul kerusakan yang besar, yang besar. Padahal dalam Islam pakaian wanita itu beda dengan pakaian laki-laki. Ini masya Allah luar biasa. Jadi secara umum, setiap kita harus memiliki rasa malu. Artinya malu yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara yang jelek, perkara maksiat. Tapi lebih khusus, seorang wanita itu harus memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu dalam berbicara. Dia pun berbicaranya tidak seperti laki-laki. Kalau wanita disamakan dengan laki-laki mau nggak? Loh, suaramu kok kayak mas. Dipanggil mas sih nggak suka kan? Ya, itu demikian. Kemudian langkahnya saja berbeda. Kalau langkahmu kayak berkudoro gitu. Nggak suka kan dia? Ini memang tabiatnya seorang wanita harus demikian. Ini wallahu a'lam sekedar tambahan faedah. Dan sekali lagi kita ulangi bahwasannya rasa malu itu disyariatkan kepada kaum muslimin secara umum, tapi lebih khusus seorang wanita dengan rasa malu itu sangat erat. Sangat erat. Sampai Nabi pun memberikan contoh bahwasannya beliau itu lebih malu daripada wanita yang dalam tingitan. Jadi asalnya memang itu tabiat wanita, masya Allah luar biasa baiknya. Saudara yang saya hormati, selesai satu hadis. Dari hadis ini
ada beberapa faedah yang bisa dipetik. Pertama, yadul hadis ala anna al-haya'a kullu khair. Wa man kasura haya'uhu kasura khairuhu. Wa amma naf'uhu. Wa man qalla haya'uhu qalla khairuhu. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Malu semuanya mendatangkan kebaikan. Tapi diingat ya, beda antara malu dengan lemah. Walaupun tadi kita singgung di awal, mungkin ungkapan keseharian kita sama. Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak pelihara jenggot? Saya malu. Ya. Mosok masih kuliah sudah jenggotan. Ya. Masih kecil sudah pelihara jenggot, saya malu. Ketahuilah itu bukan malu, itu kelemahan. Itu kelemahan. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya malu itu semuanya kebaikan. Maka barang siapa yang rasa malunya banyak, maka kebaikannya banyak. Manfaatnya akan merata. Tapi barang siapa yang rasa malunya sedikit, maka akan sedikit kebaikannya. Akan sedikit kebaikan. Ini faedah yang pertama demikian. Kemudian faedah yang kedua, al-haya'ul ladzi ya'afu min at-ta'allumi wa talabil haqqi haya'un madmum. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk belajar. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk mencari kebenaran, ketahuilah itu rasa malu yang tercela. Kalau orang malu dari ngaji, kenapa kamu ngaji? Malu. Ya. Masa saya sudah kuliah kok masih harus belajar Iqra? Malu saya. Apalagi yang mulang saja anak TK. TK sekarang sudah bisa ngajar Iqra satu misal. Malu. Ketahuilah itu malu yang tercela. Rasa malu yang menghalangi seseorang untuk bertanya tentang permasalahan yang benar. Ketahuilah itu malu yang tercela. Kenapa kamu nggak tanya tentang hukum itu? Saya malu itu. Loh, bermasalah kebenaran, kenapa kamu harus malu? Kenapa harus malu? Hendaknya seseorang tidak malu. Bagaimana contohnya para sahabiah? Diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya mereka itu wanita-wanita yang luar biasa. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk menanyakan tentang permasalahan kebenaran. Permasalahan-permasalahan yang mungkin orang katakan itu masalah-masalah kepribadian, masalah-masalah pribadi. Mungkin wanita berkaitan dengan masalah kewanitaannya, laki-laki berkaitan dengan masalah-masalah yang itu merupakan rahasia. Kalau memang dia cari kebenaran, jangan malu. Jangan malu. Kan tanya itu bisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang bermacam kan? Bisa tanya, langsung tanya, bisa dengan lewat kertas, bisa dengan telepon, bisa dengan SMS. Kalau enggak bisa dengan pertanyaan-pertanyaan disamarkan. Ustaz, ada orang seperti ini itu bagaimana? Padahal yang seperti ini dirinya sendiri kan? Kan bisa kan? Nah ini makanya jangan malu untuk bertanya, untuk mencari kebenaran. Karena malu dari mempelajari ilmu agama, mencari kebenaran itu adalah haya'un madmum. Malu yang tercela. Malu yang tercela. Makanya kalau punya masalah, tanyakan saja. Tanyakan saja. Wah, kalau saya pas di majelis malu itu tanya, itu kan bisa nanti ketika sendiri. Ketika sendiri. Ini Allah Ta'ala alam. Yang keduanya demikian. Kemudian yang ketiganya, wajibun ala walil amri ayat aligir si khulqil haya'i fi abna'i. Wajib kepada wali yang mengurusi itu untuk menanamkan, untuk mengusahakan agar rasa malu itu tertancap dalam anak-anaknya. Semuanya. Kalau orang tua ya tanamkan kepada anak kita rasa malu. Tanamkan kepada anak kita rasa malu. Mungkin dididik, satu misal kita punya anak kok seneng minta. Nasihatilah jangan minta, malu. Nggak boleh kita ini meminta-minta, nggak boleh. Satu misal lagi kita memiliki anak, kok tidak menutup aurat, malu. Tanamkan rasa malu, tanamkan rasa malu. Insya Allah kalau demikian itu terbiasa. Saya memiliki anak kecil, saya latih sejak kecil. Kalau buang air kecil itu tak usahakan di kamar mandi, kemudian sambil duduk. Satu hari ketika saya main ke tempat ini saudara, di sana kamar mandinya itu terbuka. Saya suruh, pipis sana ya. Di sana sambil duduk, dia nggak mau gitu. Kenapa? Malu. Itu kalau ditanamkan sejak kecil itu bisa seperti itu. Akhirnya mau pipis saja pulang karena di situ tempatnya terbukanya satu misal. Kemudian ketika lihat temannya yang mungkin usianya lebih besar, kencing itu bukan di seberang tempat. Dia liatin aneh itu. Ada orang kayak gitu liatin aneh. Ya, saya katakan, wah itu memang gak punya rasa malu. Harusnya ditanamkan rasa malu. Demikian pula dalam masalah pakaian. Dalam masalah pakaian kita didik anak-anak kita supaya semenjak kecil itu menutup aurat. Semenjak kecil menutup aurat karena kebiasaan.
Kebiasaan. Jangan harap kalau seorang tidak membiasakan anaknya untuk memiliki rasa malu dengan menutup aurat sejak kecil, itu besarnya mau menutup aurat jangan harap. Karena kebaikan itu kebiasaan. Kebaikan itu kebiasaan. Kalau orang sejak kecil tidak terbiasa dalam perkara yang baik, sulit untuk dimulai besarnya. Contohnya makan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Itu kalau sejak kecil kita biasakan walaupun sering lupa. Ya, kadang saya contohkan kepada anak saya sendiri begitu. Kasih tahu, "Le, ini yang kanan itu ini." Dia kadang ketika dia makan menghadap ke saya menghadap ke dia. Habis keliru, itu tangan, itu bukan tangan kanan itu habis makannya, pakai tangan kiri katanya. Kan kalau adep-adepan kan tangan dia yang sebelah sini, tangan saya sebelah sini. Ini satu misal ya. Tapi kalau kita tanamkan sejak kecil, insya Allah nanti walaupun mungkin sering lupa, dewasanya mudah. Tapi kalau sudah kecilnya nggak dibiasakan, besarnya dinasihati lupa seperti itu. Dibiasakan. Anak-anak kita dibiasakan untuk memiliki rasa malu, ditanamkan padanya satu misal dalam menutup aurat. Itu kalau sebagai orang tua. Kemudian misal yang lain, kalau dia sebagai kepala sekolah, sebagai guru. Usahakan anak-anak didiknya itu memiliki rasa malu dengan menutup aurat. Ya, menutup aurat. Ditanamkan betul itu nggak boleh kelihatan, itu malu. Ditanamkan betul. Kemudian ketika ada seorang anak yang bergaul dengan laki-laki, ya ditanamkan namanya, kalau kamu mainnya sama perempuan malu, ya ditanamkan seperti itu. Ini Masya Allah, kalau ini sejak kita tanamkan sejak dini, insya Allah akan membawa kepada kebaikan. Ini faedah yang ketiganya demikian. Kemudian faedah yang keempatnya, al-haya'u al-ifah wal wafa. Min fawaidil haya al-ifah wal wafa. Di antara faedah rasa malu itu menjadikan seseorang menjaga kehormatan dan seseorang itu mudah memenuhi janji. Memelihara kehormatan. Kenapa kamu nggak lakukan itu? Saya malu ya. Bagaimana nanti kata orang, saya kok suka melakukan seperti itu. Subhanallah. Kehormatannya akan terjaga kalau seorang memiliki rasa malu. Tapi kalau nggak punya rasa malu, itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kamu nggak malu boncengan dengan laki-laki yang bukan apa-apa kamu? Kamu nggak malu memboncengkan perempuan yang bukan apa-apamu? Itu kalau sudah nggak punya rasa malu, itu kehormatan sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Tapi dengan rasa malu, Masya Allah, seorang memiliki kehormatan. Demikian pula dengan rasa malu itu seseorang akan memenuhi janji. Pokoknya janji besok saya datang. Iya benar, iya Insya Allah. Ya ditunggu sampai, kenapa nggak datang? Itu kalau orang nggak punya rasa malu, sudah nanti muncul kebohongan. Sebenarnya kemarin sudah berangkat, ya, tapi tahu-tahu sampai di jalan ada rel yang lewat, ada kereta api yang lewat. Kemudian lompat rel kereta api, kemudian ada ini dan itu. Ada alasan saja. Tapi kalau seorang memiliki rasa malu, Masya Allah, ya, saya malu. Kenapa saya janji nggak saya penuhi? Kenapa saya janji saya nggak penuhi? Itu aib sekali. Ini wallahu a'lam, di antara faedah rasa malu itu menjadikan seorang memiliki kehormatan, akan memenuhi apa yang telah dia janjikan, apa yang diamanahkan kepadanya. Ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, ketika seorang tidak memiliki rasa malu, maka akan mendorong orang yang tidak memiliki rasa malu itu untuk melakukan perbuatan yang jelek. Untuk terang-terangan berbuat maksiat. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kesalahannya kecuali orang yang terang-terangan. Orang yang terang-terangan itu berarti nggak punya rasa malu. Nggak punya rasa malu itu orang yang terang-terangan. Kalau mungkin minum khamr sembunyi-sembunyi, ngerokok sembunyi-sembunyi, itu masih mending karena dia punya rasa malu. Tapi kalau sudah berani terang-terangan, minum khamr terang-terangan, ya, ngerokok terang-terangan, kemudian berbuat zina terang-terangan, itu waliyadzubillah. Tidak adanya rasa malu itu akan mendorong seseorang untuk berbuat jelek. Berbuat jelek. Kadang orang yang tidak memiliki rasa malu, kita sendiri yang lihat itu malu. Iya kan? Iya. Kita sendiri lihat kalau orang nggak punya rasa malu itu seperti orang gila. Orang gila itu dia sendiri yang nggak malu, walaupun nggak pakai pakaian. Kita yang lihat, Masya Allah, ya malu kita sendiri. Lihat ya, yang seperti itu. Ini faedah yang kelimanya demikian. Ketika orang tidak memiliki rasa malu, maka akan mendorong tidak memiliki rasa malu itu untuk melakukan perbuatan yang jelek, untuk terang-terangan berbuat maksiat. Itu poin yang kelimanya demikian. Kemudian poin yang keenamnya,
hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, wal haya'u min syu'abil iman al-wajibah. Malu itu cabang keimanan yang wajib. Berarti seorang yang mengaku mukmin wajib dia malu. Wajib dia malu. Apa artinya malu yang wajib bagi dia? Artinya malu yang mengharuskan dia untuk meninggalkan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada kejelekan. Itu dia hendaknya malu. Ini walau ta'ala tadi hadisnya sudah kita baca. Ketika Rasul menjelaskan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulun la ilaha illallah, atnaha imatatu ada anit tariq, wal haya'u syu'batu minal iman. Sedangkan malu itu sebagian daripada iman. Walau ta'ala selesai satu hadis berkaitan dengan warisan para nabi turun temurun, itu rasa malu. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan hadis yang berkaitan dengan istiqomah. Mungkin demikian. Masih ada beberapa waktu ketika ada masalah yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan keterangan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala. Jadi kisahnya bukan. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan seorang mukmin itu dimisalkan seperti satu pohon yang ini batangnya kokoh, kemudian dahannya menjulang ke langit dan semisalnya. Pada waktu itu tanyakan kepada para sahabat, tahukah kalian pohon apa itu? Kemudian sahabat nggak ada yang menjawab. Kemudian Ibnu Umar sebenarnya beliau mengetahui bahwasanya pohon yang dimaksudnya adalah pohon kurma. Tapi beliau tidak menjawab. Kenapa tidak menjawab? Karena beliau memiliki rasa malu kepada senior dari kalangan sahabat. Apakah jenis malu yang dilakukan Ibnu Umar itu malu berkaitan dengan sikap yang mulia? Sikap yang mulia. Jadi sikap yang mulia ketika ada permasalahan sementara orang yang lebih tua dari kita diam, kita sempatasnya nggak berbicara. Nggak berbicara. Terlebih di masa sekarang. Pokoknya kalau orang yang lebih alim dari kita saja diam, kenapa kita harus bicara? Kita harus bicara. Saya banyak sekali tanya tentang masalah-masalah, tentang bagaimana Ustaz, tentang orang ini. Saya katakan, lo Ustaz yang senior saja nggak bicara tentang dia, kenapa saya harus bicara? Ini adab yang diajarkan oleh para sahabat itu demikian. Jadi intinya ketika mereka berbicara dalam masalah agama, mereka tunggu. Kalau senior sudah, baru yang muda itu berbicara. Bukan yang mudanya karena tahu kemudian dia langkai orang-orang yang lebih tua, itu nggak punya adab. Ini berkaitan dengan adab dalam majelis. Jadi masya Allah nanti Syekh bin Baz dan juga ulama yang lain itu menulis risalah berkaitan dengan adab di majelis. Adab di majelis seperti adab dalam bercakap. Kalau ngomong itu nggak boleh. Ketika seorang yang berbicara belum selesai kita salah, itu nggak boleh. Kemudian kalau ngomong itu nggak boleh. Ketika ini lagi ngomong dengan ini kita putus pembicaraan, nggak boleh. Selesai sudah, baru kita aja berbicara. Nah demikian pula kalau ada permasalahan-permasalahan mungkin kita duduk di majelis di situ, kemudian ada orang-orang yang lebih tua, kita pun harus punya adab. Harus punya adab. Jadi kalau kita mungkin tahu satu masalah ya kita diam. Kita diam dulu sampai orang-orang yang lebih tua berbicara. Tapi kalau yang lebih tua melontarkan kepada kita, gimana? Antum punya jawaban, baru kita memberikan jawaban. Itu Allah Ta'ala penekanannya berkaitan dengan adab. Jadi malunya beliau ini malu berkaitan dengan perkara yang baik karena menyangkut tentang adab ketika seseorang bermajelis dengan orang yang tua. Allah Ta'ala. Cukup. Ada lagi? Cukup ya sampai sini. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akhlak yang mulia, memiliki rasa malu,
Artinya satu sifat yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perkara yang tercela, perkara kemaksiatan, itulah malu yang sebenarnya. Adapun rasa malu yang menghalangi seseorang untuk menunaikan hak, untuk belajar ilmu agama, untuk mencari kebenaran, ketahuilah itu bukan malu yang terpuji, malu yang tercela, dan itu merupakan kelemahan dan kehinaan. Semoga Allah hindarkan kita dari malu yang tercela, dan Allah sematkan dalam hati kita rasa malu yang terpuji. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.